Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman belajar, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara melakukan analisis regresi multiple atau berganda dengan dua alat bantu. Yang pertama adalah Microsoft Excel dan kedua adalah SPSS. Sebelum ke praktiknya, kita ke pembahasannya terlebih dahulu. Analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik. Analisis regresi linear multiple atau berganda berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen atau biasa disebut variabel bebas atau X terhadap variabel dependen atau biasa disebut variabel terikat atau Y. Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa apabila kita ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh satu variabel X terhadap variabel Y, maka digunakan analisis regresi sederhana. Sementara apabila kita ingin mengetahui pengaruh dua variabel X atau lebih terhadap variabel Y, maka digunakan analisis regresi linear berganda. Adapun rumus persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1, X1 plus B2, X2, dan seterusnya mengikuti jumlah dari variabel X1 kita, variabel X kita. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh variabel motivasi X1-nya dan variabel minat X2-nya terhadap variabel prestasi yang menjadi Y-nya. Dalam penelitian ini, kita mempunyai sampel sebanyak 12 orang siswa. Kita ke Excel untuk uji yang sebagai alat uji pertama. Sebelum uji kita harus panggil dulu yang namanya data analisis, karena kalau di pengaturan default itu tidak ada ya, belum ada ya, biasanya di data dia paling ujung. Karena belum ada, kita ke file dulu, kita ke option, kita ke add-ins, di manage ada Excel add-ins, klik go. Nah, di sini analisis toolpath-nya kita centang, terus kita oke. Nah, nanti di data akan keluar yang namanya data analisis. Kita klik. Nah, salah satu fungsi dari data analisis ini adalah uji regresi ya. Banyak lagi manfaat-manfaat lainnya atau kegunaannya. Karena kasus ini kita regresi, kita pilih regresi, kita oke. Nah, di sini ingat jangan terbalik ya. Ada input Y dan input X. Tadi input Y-nya apa? Kita pilih prestasi. Kalau kalian mengklik dari sini, karena kita ikut dengan judulnya, kita pilih itu labels sebagai labelsnya. Kalau pertama, kalau tidak, kalau langsung dari datanya saja, kalian cukup dari data saja, labelsnya tidak usah dicentang. Terus X-nya, karena dalam contoh kasus ini kita punya 2X, 1 dan X2, kita
blok dua-duanya. Kalau tiga-tiganya kayak gitu. Terus kita pilih output optionnya. Di sini saya memilih output optionnya di dalam worksheet yang sama ya. Di sini saya pilih. Kalau worksheet dia akan membuat worksheet yang baru ya. Setelah itu kalau kalian ingin mencari residualnya centang, standar deviasi residualnya centang, karena kita uji regresi ya, langsung saja hiraukan yang lain. Kita klik OK. Nah, nanti akan keluar outputnya seperti ini. Nanti kita akan compare dengan hasil dari SPSS. Oke, kita ke SPSS, kita uji dengan data yang sama. Di SPSS sendiri ada dua ya, ada yang namanya data view sama variable view. Itu jangan terbalik, data kalian taruh di variabel, variabel kalian taruh di data. Mudahnya variabel itu adalah label atau judul dari data kita. Tadi kan motivasi X1. Nah, kalau di SPSS untuk variabelnya usahakan jangan menggunakan spasi ya, karena dia tidak bisa. Misalkan saya tulis di sini minat spasi X1. Saya enter, dia jadi illegal karakter karena dia memakai spasi atau karakter yang tidak diizinkan oleh SPSS. Jadi mudahnya kita tulis di sini X1, terus di sini X2, nah misalnya kalian salah kayak gini, klik di sini kanan, kalian pilih clear. Nah, X2, agar outputnya bagus, kalian pilih saja di sini, misalkan di sini kan motivasi, kalian pilih di labelnya ya, nanti dia hasil outputnya akan lebih rapi. X2-nya minat, Y-nya prestasi, pilih di sini Y. Ya, karena data kita tadi tidak menggunakan koma-koma, desimalnya kita nolkan, tipenya numerik karena angka ya. Kalau kalian tipenya ingin huruf atau nama, misalnya itu pilih string ya, karena kalau sudah numerik, kalau kalian masukkan huruf itu tidak bisa. Jadi harus angka, numerik angka, string itu huruf. Sudah di sini kita ke data view, dan terbalik ya, data sama variabel. Kita ke data view, jadi sudah punya variabelnya, kita masukkan datanya tadi, cukup dikopikan saja. Paste. Nah, sini ya. Sudah, pilih analyze, regression, linear. Nah, ini motivasi kalian masukkan ke
variabel X atau independen tadi ya. Begitu juga minat. Di prestasi kalian masukkan ke dependen. Oke, kalian pilih statistik. Nah, karena kita lihat estimate-nya tercentang, model fit-nya tercentang, itu udah pengaturan default-nya, tinggal continue, terus kalian pilih oke, sesuai pengaturan default-nya. Kita tunggu hasil output-nya. Nah, di sini ya, kita mempunyai hasil output-nya. Jelaskan satu persatu. Nah, di sini tadi di sini ada namanya tabel output variabel enter atau remove, memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel minat dan motivasi. Sementara variabel dependen adalah variabel prestasi. Analisis regresi menggunakan metode enter karena secara defaultnya tadi tidak ada variabel yang dibuang hingga pada kolom variabel remove tidak ada angkanya atau kosong gitu ya. Selanjutnya tabel model sumerinya memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yaitu kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi. Kalau di sini kita lihat edges R square-nya sebesar kalau dalam SPSS kalau tidak ada angka terus koma itu dibaca 0 ya, 0,803, atau dalam ini 80,3%. Variabel minat dan motivasi mewakili berpengaruh terhadap prestasi, sisanya variabel yang lain tidak disebutkan. Terus di tabel ANOVA memberikan informasi tentang ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan bersama-sama tadi terhadap variabel prestasi. Jadi dan lihat di sini signifikannya 0,000 yang berarti berpengaruh signifikan. Setelahnya tabel koefisiennya memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara parsial sendiri-sendiri terhadap variabel prestasi. Nah, lihat di sini kita lihat yang tadi itu secara simultan atau bersama-sama, yang ini adalah parsial atau sendiri-sendiri. Bisa kita lihat signifikannya. Kalau secara sendiri-sendiri motivasi tidak mempunyai pengaruh ya, karena syaratnya harus tidak lebih dari 0,05. Sedangkan di motivasi nilai signifikannya adalah 0,395 dan minat 0,006. Jadi yang mempunyai pengaruh secara parsial adalah minat ya. Setelah itu kita masukkan ke persamaan tadi, Y-nya A-nya 2 konstantanya 26
2,612 kita dapat dari itu konstantanya. Terus B1-nya itu adalah didapat dari uh, itu didapat dari sini ya. Ini didapat dari 0,192-nya yang di tabel B itu. Dan yang duanya 0,88. Dan ini karena kita cuma hanya fokus membahas regresi, jadi kita hanya melakukan regresi karena kita mempunyai beberapa syarat yang harus kita lakukan sebelum uji regresi berganda. Itu ada 4 uji, atau biasa disebut uji klasik. Ada 4 uji klasik itu: uji normalitas, heteroditas, multikolonialitas, sama uji autokorelasi yang akan saya bahas pada video selanjutnya. Saya kira itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buang buruknya, ambil baiknya.